Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus begitu bangga punya murid seperti Timotius. Apakah yang menyebabkan Paulus begitu bangga kepada Timotius? Ada alasan mengapa Rasul Paulus bangga kepada Timotius, yaitu seperti yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, Timotius memiliki iman yang tulus, yang adalah hasil dari warisan teladan dari sebuah keluarga. Keluarga Timotius memberi teladan yang baik kepadanya, sehingga ia pun memiliki kepribadian dan teladan yang baik juga. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Meneladani adalah meniru atau mencontoh perilaku seseorang. Teladan berasal dari bahasa Ibrani parakone. Dalam bahasa Inggris, teladan diambil dari kata paragon, yang artinya contoh atau teladan yang sempurna untuk ditiru. Untuk menjadi teladan, kita harus menjadi sempurna. Teladan yang sempurna bisa kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, apapun yang diperintahkan orang tua ke anak pasti akan ditiru oleh anak itu suatu kelak. Keteladanan adalah perilaku seseorang yang sengaja atau tidak sengaja yang akan dicontoh oleh orang yang melihatnya, baik itu teladan baik ataupun teladan buruk. Yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak adalah orang tua anak tersebut. Apa yang dilakukan orang tua di depan anak pasti akan terserap dalam memori anak itu. Oleh karena itu, berilah teladan yang baik kepada anak-anak sejak mereka masih kecil. Seorang guru pasti beri teladan yang baik kepada anak didiknya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana supaya kita berfungsi menjadi teladan yang baik dalam keluarga kita? Pesan Tuhan pagi hari ini adalah yang pertama, memberi teladan yang baik. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Titus 2 ayat 7-8. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, anak tidak suka mendengar perkataan orang tua mereka, tetapi anak-anak suka melihat contoh-contoh yang nyata yang dilakukan oleh orang tua mereka. Hal-hal yang sederhana seperti berdoa sebelum makan dan tidur. Saat orang tua mulai segala sesuatu dengan doa, pasti anak-anak mereka akan menyontoh dan meneladani kehidupan mereka. Teladan kasih sayang dan memberi rasa aman. Anak-anak suka jika saat dekat orang tua mereka merasa mendapat kasih sayang dan rasa aman. Jangan sampai rasa aman anak berganti kepada orang lain. Orang tua harus memberi teladan dalam hal rasa aman kepada anak. Penting buat orang tua untuk memberi teladan rasa aman
karena suatu hari nanti anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, rasa hormat. Sekarang ini anak-anak kurang bisa menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Mulailah dari keluarga untuk hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Istri hormat kepada suami dan suami hormat kepada istri. Karena apapun yang dilakukan orang tua di rumah itu akan menjadi role model buat anak-anak mereka, baik teladan yang baik ataupun teladan yang buruk. Teladan seharusnya adalah sesuatu yang baik yang bisa dicontoh. Terkadang orang tua lupa saat marah mereka melakukan adu mulut di depan anak-anak. Hati-hati akan hal itu karena anak bisa mencontoh apa yang dilakukan orang tua di rumah mereka. Saudara-saudara, hal-hal yang baik bisa kita lakukan antara lain adalah memiliki perkataan yang lemah lembut, sopan, dan santun kepada orang lain, melakukan sentuhan-sentuhan fisik yang perlu kepada anggota keluarga. Contoh, orang tua memeluk anaknya. Saat orang tua melakukan sentuhan-sentuhan fisik seperti halnya meluk anak, itu akan membuat ikatan kasih antara orang tua dan anak. Selain itu, perlu juga ada waktu untuk orang tua dan anak-anak bisa berbicara bersama. Pesan Tuhan yang kedua supaya kita bisa menjadi teladan yang baik dalam keluarga adalah menanamkan dasar-dasar firman Tuhan di dalam keluarga. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tanamkanlah dasar-dasar firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak sejak usia dini. Ajar setiap anak untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk senantiasa setia membaca firman Tuhan. Hal-hal yang sederhana itu mari kita mulai di tengah-tengah keluarga kita sejak anak-anak masih muda. Maka ketika mereka dewasa kelak, mereka akan mampu melakukan apa yang telah biasa mereka lakukan di tengah-tengah keluarga bersama dengan orang tua mereka. Yang ketiga, pesan firman Tuhan pagi hari ini supaya kita jadi teladan yang baik adalah mendisiplin anak. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Amsal 29 ayat 15-17 berkata, "Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambah pula lah pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan berikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perlu adanya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu saat menegur anak-anak mereka ketika mereka salah. Jangan bela seorang anak saat ia melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita mau mendidik anak-anak kita, tidak dilarang oleh firman Tuhan. Mendisiplin anak itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Disiplin itu perlu. Saat anak melakukan kesalahan, disiplinkan anak itu. Saat itu juga jangan tunggu besok atau nanti. Selain itu harus ada konsistensi dalam mendisiplin seorang anak. Saat seorang anak melakukan kesalahan yang sama, jangan bosan-bosan untuk menegurnya. Keteladanan orang tua akan menjadi panutan dan acuan masa depan si anak. Anak adalah titipan Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu jadilah teladan buat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memotivasi Bapak, Ibu, Saudara senantiasa untuk boleh melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari, sehingga kita semua mampu menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Jangan lupa tebarkan kebaikan, tebarkan kasih
di seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini, maka engkau akan menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitarmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Salam, haleluya, amin.